Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Yang Mulia Lo Feng, mohon kumpulkan semua parameter terperinci, gambar dan informasi yang kamu perlukan, dan spesifikasi kinerja yang kamu inginkan untuk kapalmu. Setelah selesai, kirimkan semuanya kepada kami. Semakin rinci informasinya semakin baik. Suara lembut dan bersih bergema dari layar. Lo Feng mengangguk. Dia segera mengirimkan informasi yang telah disiapkan Babata sejak lama kepada mereka. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Lo Feng, konstruksi alam semesta virtual kami dapat membantu kapal alam semesta kelas F mencapai kecepatan hingga 50 kali kecepatan cahaya. Keterampilannya sangat berkembang. Aku sarankan agar Yang Mulia juga membeli batas kecepatan dan kinerja 50 kali kecepatan cahaya. Jika kamu meminta sesuatu yang lebih tinggi, maka biaya peningkatan akan melonjak secara eksponensial. Dan biasanya, rasio harga kualitas peningkatan normal adalah yang tertinggi. Suara itu bergema. Bagaimana dengan kelincahan dan kemampuan bergeraknya? Tanya Lo Feng. Aturan yang sama berlaku, Yang Mulia. Perbaikan akan membutuhkan 56.000 elemen campuran, dan modifikasi internal akan membutuhkan 124.000 elemen campuran, dengan total 180.000 elemen campuran. Yang Mulia, tim perancang kami di sini bertanya bahwa kapal alam semesta kelas F itu sepenuhnya dibangun dari saripati tembaga hibrida. Sisi-sisinya sangat tipis dan tajam, dan memiliki ukiran yang kuat di atasnya, dengan daya potong yang sangat kuat. Namun, ukiran hukum asal-usulnya sederhana dan tidak lengkap. Apakah kamu ingin memperbaikinya? Kata suara itu. Lo Feng tertegun. Kapal planet Yunmo adalah kapal berbentuk segitiga. Sisi-sisinya sangat tajam. Namun apa itu tentang ukiran hukum asal? Setuju saja, kata Babata di bahunya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki ukiran itu? Tanya Lo Feng. Jika itu hanya perbaikan ukiran sederhana, ini bisa dilakukan secara gratis. Suara jernih itu melanjutkan. Namun, untuk memperbaikinya sepenuhnya, yang memungkinkan pertahanan kapal ini meningkat hingga 30%, dan kekuatan serangannya meningkat hingga 50%, itu akan membutuhkan 139.000 elemen campuran. Aku setuju dengan perbaikannya, Lo Feng mengangguk. Lebih dari 400.000 elemen campuran hilang begitu saja. Lo Feng duduk di mejanya dan menatap layarnya. Menghabiskan uang benar-benar seperti air yang mengalir. Benar Babata, apa yang terjadi dengan ukiran-ukiran itu? Mengapa mereka membutuhkan 139.000 elemen campuran? Jangan pelit. Babata mendengus di bahunya. Ukiran hukum padat itu sebenarnya mirip dengan banyak ukiran pada senjata roh dan senjata genetik. Melalui koneksi dengan hukum asal, ia memicu energi hukum alam semesta, menggunakannya untuk memperkuat pertahanan dan serangan. Di dalam gedung bawah tanah, esensi tembaga hibrida yang lengkap. Ketiga staf berjubah putih berdiri di gudang dan melihat kapal alam semesta segitiga. Ketiga sisi kapal membentuk garis lengkung, itu sangat tajam. Saat kapal ini melaju, bahkan sebuah planet pun akan mudah terpotong. Pria tua berjubah putih itu tersenyum pada Lo Feng dan berkata dengan hormat, Yang Mulia Lo Feng, kami akan membawa pergi kapal ini. Kami hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 3 bulan untuk mengirimkannya kembali kepadamu, kata lelaki tua berjubah putih. Lo Feng mengangguk. Orang tua berjubah putih itu memandang kapal planet Yunmo. Dengan sebuah pikiran, ia menaruh kapal itu di dunianya sendiri. Seluruh proses pertukaran ini disinkronkan dan ditransmisikan ke jaringan alam semesta virtual. Selama itu dilakukan, Lo Feng tidak perlu khawatir tentang keselamatan kapalnya. Jika para pengangkut itu serakah dan cukup berani untuk mencuri kapal, maka perusahaan alam semesta virtual akan segera membalas Lo Feng dengan kapal lain yang penampilannya serupa dengan kemampuan kinerja yang bahkan lebih baik. Dylan, ayo kita temui kakak laki-lakiku. Baik Yang Mulia, Dylan mengangguk. Mata Lo Feng dipenuhi dengan antisipasi saat dia berjalan keluar dari Villa Gunung Swallow.
Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertemu langsung dengan kakak laki-lakinya, yaitu Hong. Salah satu dari 108 kota di planet Jeddom, kota perbendaharaan, di dalam salah satu restoran ternama. Disinilah Lo Fong menjadwalkan pertemuannya dengan Hong. Setelah sekian lama tinggal di kota ini, aku mulai benar-benar menyukainya. Hong menggelengkan kepalanya dan berseru, "Itu karena ada wanita yang kau sukai di sini." Lo Fong tertawa. "Kakak, di mana kamu tinggal sekarang?" tanya Lo Fong. "Saat ini, aku sedang mengikuti guruku karena dia sedang belajar bersama seorang teman lama. Aku akan tinggal di tempat teman itu." Hong mengangkat gelas anggurnya dan menyeruputnya. Teman guru itu bernama Buska. Dia adalah Undying yang kuat. Lo Fong bertanya, "Apakah gurumu dan Buska itu tahu tentang masalahmu dan Jiking? Bagaimana mungkin aku menyembunyikan ini dari mereka?" Hong menggelengkan kepalanya. "Ketika hubunganku dengan Jiking diketahui oleh keluarga Ji, keluarga itu langsung mengirim orang menuju kediaman keluarga Buska. Jika bukan karena kehadiran dan rasa hormatnya, keluarga Ji mungkin telah menghabisiku saat itu." Ekspresi Lo Fong berubah. Dia hanya bisa membayangkan situasinya. Kakak laki-lakinya menjalin hubungan dengan Jiking, namun dia bahkan tidak tahu tentang latar belakangnya. Keluarga Ji dalam hal kekuatan jauh lebih kuat daripada keluarga Buska. Karena itu, bahkan tetua Buska tidak dapat melakukan apapun. Hong menggelengkan kepalanya. "Tetua Buska pernah pergi mengunjungi pejabat Silver Snow atas namaku. Namun pejabat Silver Snow itu bahkan tidak menemuinya. Itu membuat tetua Buska kehilangan muka karena diriku." Ekspresi Hong tampak rumit. Dia mengangkat gelasnya dan menghabiskan anggurnya. Lo Fong mengangguk sambil mendengarkan. Pejabat salju perak itu berdasarkan kesimpulan Lo Fong dari informasi yang dikumpulkannya, jelas merupakan orang yang sangat arogan. Buska pergi mengunjunginya, namun dia bahkan tidak muncul. Itulah yang diharapkan Lo Fong. Sepertinya makhluk Undying tingkat pejabat ini sangat marah tentang hal ini dan sangat menentangnya. Lo Fong mengerutkan kening sambil merenung. Ketika perintah penempatan resmi datang, aku akan menjadi salah satu orang tingkat tertinggi di Departemen Ganwu. Ketika saatnya itu tiba, barulah kata-kataku akan memiliki bobot. Kakak, tunggulah sebentar lagi. Begitu perintah penempatanku datang, aku akan mengunjungi pejabat Silver Snow itu, kata Lo Fong. Di kota Tianchang, kediaman pejabat salju perak. Tuan, seorang pria kecil berkulit merah berlutut dengan hormat. Hong akhirnya meninggalkan kediaman keluarga Buska. Dia pergi ke restoran Morning Star. Pria yang duduk di singgasana dengan jubah indah, berambut hitam panjang, berkulit pucat, cahaya perak bersinar dari matanya yang hitam. Dari penampilannya, dia sangat mirip dengan orang-orang Cina di bumi. Hanya saja energi yang dipancarkannya secara alami jauh lebih kuat. Aku tidak menyangka bahwa selama beberapa tahun aku tidak berada di planet Jeddom, putriku benar-benar akan jatuh cinta pada seorang yang menyedihkan. Tidak peduli apapun, aku harus menyingkirkan apapun yang menghalangi masa depannya. Ini yang harus kulakukan sebagai seorang ayah. Mata Jilandeng berbinar setelah mengetahui tentang putrinya. Jilandeng segera duduk di kapal alam semesta dan bergegas kembali. Namun selama ini Hong tinggal di kediaman Buska, dan keluarga itu bagaimanapun juga adalah keluarga Undying. Mungkin pejabat Silver Snow yang agung dan perkasa itu tidak peduli tentang hal itu, tetapi anggota keluarga lainnya tidak berani peduli. Seorang Undying bagaimanapun juga tetaplah seorang Undying. Oleh karena itu, Jilandeng tidak pergi menemui Hong selama ini, dan sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan itu. Jiking adalah putri kesayangannya. Pimpin jalan, aku ingin pergi ke restoran Morning Star. Perintah Jilandeng. Siap tuan. Lelaki kurus berkulit merah gelap itu berlutut. Di dalam bilik lantai 3 restoran Morning Star, Lo Fong sedang mengobrol dengan Hong ketika tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Lo Fong mengerutkan kening. Masuklah. Hong juga melihat ke arah pintu. Pintunya didorong terbuka. Seorang staf mengatakan bahwa ada orang yang ingin bertemu Hong. Staf itu merasakan tekanan yang datang dari orang-orang di dalam bilik. Perlahan-lahan menjadi lebih menyesal dan rendah hati. Ini adalah dunia nyata. Saat dia menyinggung makhluk yang kuat, dia akan kehilangan nyawanya. Hong menatap staf itu dan berkata, biarkan mereka masuk. Staf itu pun dengan hormat pergi. Lo Fong tertawa keras dan berkata,
Mereka bahkan tahu namamu, mereka mungkin mengenalmu, bahkan mungkin Nona Jiking itu. Tiba-tiba suara langkah kaki dari tangga luar bergema. Jelas sekali suaranya berat. Lo Feng dan Hong keduanya melihat keluar. Yang mulia, dia universe level 9 dan penguasa domain level 9. Tidak ada ancaman sama sekali. Dylan si botak berjubah hitam duduk di samping dan menyempitkan mata, berkomunikasi dengan Lo Feng. Lo Feng mengangguk. Sebuah siluet akhirnya muncul di pintu. Itu adalah dua pria. Dilihat dari cara mereka masuk, penguasa domain level 9 itu seharusnya seorang pengawal. Apa kabar, Hong? Lelaki tua itu menatap Hong. Hong menatap pria itu dengan curiga. Perkenalkan, aku ayah Jiking, Jilandeng, kata pria itu. Hong segera berdiri dan berkata, salam Tuan Ji. Aku tahu tentang masalah Jiking. Setelah mengetahuinya, aku langsung bergegas dari medan bintang perbatasan salju. Mata Jilandeng menatap Hong dengan tenang. Hanya beberapa waktu ini saja kamu berada di kediaman Buska. Aku tidak bisa mengunjungimu. Hari ini aku di sini tanpa niat jahat, murni sebagai ayahnya. Hong mengangguk dan mendengarkan. Kamu sangat luar biasa. Jilandeng menatap Hong. Ku dengar penampilanmu dalam pertarungan kejeniusan internal negara Ganwu tidak buruk. Meskipun kamu tidak diterima di perusahaan semesta virtual, namun tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa kamu adalah pemuda yang sangat luar biasa. Namun Hong, Jilandeng menghela nafas sedikit. Kamu berbeda dari putriku. Putriku tinggal di keluarga Ji, keluarga yang setidaknya 100 kali lebih kuat dari keluarga kerajaan Medan Bintang Gunung Naga Hitam milikmu. Kamu adalah seorang pejuang tunggal. Kamu dapat mengikuti gurumu dan mengembara tanpa ada yang menahanmu. Namun, putriku tinggal di keluarga ini. Perjuangan dan tekanan internal di dalam dirimu sangat besar. Di keluarga Ji, saat kamu tidak berhati-hati dan terpleset, kamu akan diinjak oleh 10 juta orang. Apakah kamu mengerti semua ini? Hong mengangguk. Karena itu, putriku Jiking tidak boleh salah jalan. Saat dia salah jalan, mustahil untuk kembali. Jilandeng menatap Hong. Dan hubunganmu dengannya telah membuat marah leluhur utama keluarga Ji. Saat dia marah, seluruh keluarga akan resah. Aku harap kamu meninggalkannya demi dia. Jangan mengganggunya dan menghubunginya. Jika kamu terus mengganggunya, kamu akan membahayakan posisinya dan menempatkannya di tempat yang tidak bisa ia tinggalkan. Hong terdiam. Tinju Hong yang diblok oleh meja terkepal erat. Wajahnya pucat pasi, bahkan ekspresinya pun jelek. Lo Feng mengerutkan kening. Aku berharap mendengar kabar tentang kepergianmu dari planet Jedom. Dengan begitu, aku sebagai ayahnya akan sangat berterima kasih padamu. Jilandeng membungkuk sedikit setelah selesai. Dia berbalik dan pergi bersama pengawalnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memperhatikan Lo Feng atau Dylan. Jika seorang Undying tidak ingin mengungkapkan identitasnya, bagaimana Jilandeng dan pengawalnya dengan tingkat kekuatan seperti itu dapat menemukannya? Adik ketiga, bukankah ini lelucon? Hong memandang Lo Feng. Tidak ada yang lucu tentang hal itu. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Hong melihat dengan jelas situasi ini. Oleh karena itu, meskipun ayah Jiking tampak sangat sopan, namun makna di balik kata-kata itu Hong secara alami melihatnya. Lo Feng menepuk bahu Hong. Lo Feng mengirim Hong kembali ke kediaman Buska hari itu juga. Hong bahkan berkata sambil pergi, adik ketiga, aku mungkin memerlukan bantuanmu dalam masalah ini. Namun kamu harus mendapatkan informasi dan fakta yang benar terlebih dahulu tentang situasinya. Dan jangan langsung ikut campur. Jika itu benar-benar merugikan Jiking, maka aku akan. Kakak, aku tahu ini. Lo Feng mengangguk. Ini juga alasan mengapa Lo Feng tidak menampakkan dirinya lebih awal. Ketika Jilandeng datang, Lo Feng telah menyesuaikan otot-otot wajahnya sedikit untuk mencegah Jilandeng mengenalinya. Masih belum saatnya untuk bertemu dengan pejabat Silver Snow yaitu Ji Tianchang. Masalah kakak laki-lakinya Lo Feng tidak berani masuk dan mengacaukan segalanya. Melakukan hal buruk dengan kebaikan pada akhirnya tetap akan mengacaukan segalanya. 3 bulan kemudian, meskipun Jilandeng semakin cemas, Hong tetap tinggal di kediaman Buska tanpa keluar sama sekali. Hal itu membuat Jilandeng sangat marah. Di Villa Pegunungan Swallow, ruang belajar di tingkat utama, kabin nutrisi ditempatkan di sudut ruangan. Sementara tanaman merambat mengalami perubahan warna dan penampilan, dia terus berkembang. Yang mulia,
Suara Dylan menembus dinding dan bergema di ruang kerja. Pintu kabin nutrisi terbuka secara otomatis. Bersamaan dengan itu, baju besi hijau tumbuh di sekujur tubuhnya. Baju besi genetik level 4 ini adalah sesuatu yang telah dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual. Barang semacam ini merupakan sesuatu yang diberikan perusahaan kepada semua anggota intinya. Tanaman merambat yang menutupi seluruh dinding tiba-tiba dengan cepat berputar dan melilit lengan Lo Feng. Lo Feng mengusap daunnya dengan lembut dan tersenyum. Gunakan waktu ini untuk berevolusi perlahan. Setelah evolusimu selesai, maka kamu akan bergabung denganku dalam pertempuran lagi. Seketika tanaman merambat yang tadinya tegak lurus itu terkulai ke bawah, hampir seperti mengangguk. Cepatlah, 2 bulan lagi evolusimu akan selesai. Lo Feng mengenakan baju sirah hijau, mendorong pintu ruang belajar hingga terbuka dan berjalan keluar. Dylan membungkuk sedikit sambil tersenyum. Selamat telah mencapai level penguasa domain ke-8. Masih jauh dari level 9, kata Lo Feng sambil tersenyum. Yang mulia, orang-orang dari perusahaan ada di bawah, kata Dylan. Lo Feng mengangguk dan segera mencapai ruang tamu lantai 1. 3 orang berjubah putih berdiri di sana. Ketika mereka melihat Lo Feng dan Dylan, mereka semua membungkuk serentak. Mata Lo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Apakah kapal alam semestaku sudah sepenuhnya diperbaiki dan ditingkatkan? Ya, yang mulia. Pria tua berjubah putih yang memimpin itu meminta maaf. Peningkatan itu memakan banyak waktu. Oleh karena itu, kami baru saja dapat mengirimkannya sekarang. Mohon maaf atas keterlambatannya. Lo Feng dan Dylan beserta 3 orang staf berjubah putih berjalan menuju gudang bawah tanah yang sangat luas. Yang mulia, lihatlah. Sambil berbicara, dia menuju ke depan. Seketika kapal berbentuk segitiga itu muncul dari udara di dalam gudang. Energi yang dipancarkan kapal itu menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Mata Lo Feng berbinar saat dia menatap kapal itu. Kapal planet Yunmo. Ini adalah benda besar berdiameter 800 meter. Ketiga sisinya sangat tipis dan tajam. Seluruh kapal ditutupi dengan ukiran hukum asal sempurna yang samar-samar terlihat, sehingga kapal tersebut secara alami memancarkan energi dan aura yang menakutkan. Yang mulia, kapal ini sepenuhnya dibangun dari campuran logam kelas F9, esensi tembaga, dan seorang guru besar dari perusahaan membantu menyelesaikan dan meningkatkan ukiran hukum asal. Pertahanannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan seorang undying tingkat kaisar akan merasa sangat sulit untuk menerobos kapal ini. Mata Lo Feng berbinar. Lo Feng cepat masuk, Babata mendesak. Lo Feng mulai memahami seberapa hebat kapal planet Yunmo yang telah diperbaiki. Pertahanan utama kapal telah meningkat. Bersamaan dengan penghalang energinya, pertahanannya telah meningkat sebesar 40% dari sebelumnya. Di layar ruang kendali, gambar kepala Babata muncul. Dia sangat gembira. Ketika kapal berakselerasi, kecepatan putar dan gerakannya yang instan juga meningkat 80%. Kecepatan tertingginya telah mencapai 50 kali kecepatan cahaya yang mengejutkan. Keterampilan perusahaan alam semesta virtual dan teknologinya terlalu kuat. Dari perspektif yang pasti, perusahaan telah sepenuhnya membawa kapal Yunmo pada kemampuan maksimalnya. Untuk meningkatkannya lebih jauh, cara terbaik adalah membiarkan bentuk kehidupan logam undying menyatu dengannya, memungkinkannya memiliki sifat kehidupan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa mengendalikan kapal planet Yunmo lagi. Babata tampak sangat bersemangat di layar, namun tiba-tiba dia tampak terluka saat terdiam. Tapi Tuan sudah tiada. Babata menatap Lo Feng, matanya berbinar. Lain kali kamu harus membahaskan dendam Tuan. Lo Feng mengangguk. Babata melihat harapan, 3 bakat alamiah terhebat, tekad yang kuat, latar belakang yang kuat, dan didikan dari perusahaan alam semesta virtual. Lo Feng dia akhirnya akan menjadi undying tingkat kaisar. Pasti ada harapan. Ketika saatnya tiba, dia akan mampu menghabisi bajingan itu. Setelah memasuki kapal, tempat ini benar-benar aman, pikir Lo Feng. Ketika aku menjadi undying di lain waktu, dan anggota klan Musa kebal terhadap serangan jiwa dengan pertahanan kapal yang kuat, keduanya digabungkan, sungguh kombinasi yang tak terkalahkan. Kabar baik datang silih berganti. Di dalam ruang kerjanya, Lo Feng duduk di depan mejanya, melihat pemberitahuan email yang diterimanya di laptopnya. Itu adalah pesanan yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual. Lo Feng, mulai hari ini kamu adalah utusan pengawas perusahaan untuk Departemen Ganbu.
Kamu memiliki otoritas pengawasan khusus. Lo Feng, mulai sekarang 3 taipan Departemen Ganwu harus takut padamu. Lo Feng terdiam melihat isi surat perintah itu. Selama penempatan, perusahaan sesekali akan mengirimkan misi khusus untuk kamu lakukan. Setiap misi akan memiliki hadiah poin. Sebagai dari surat itu mengatakan hal ini. Sekarang setelah pengerahan pasukan telah dilakukan, Departemen Ganwu akan menerima pemberitahuan secara bersamaan. Mata Lo Feng berbinar. Sekaranglah saatnya aku melangkah maju dan mengunjungi ketiga taipan itu. Dengan perintah resmi ini, aku benar-benar dapat langsung dipindahkan pada Departemen Ganwu. Lo Feng melihat surat dan informasinya di layar, membuat beberapa catatan penting sebelum mengangguk puas. Dia segera menghilang dari ruang kerjanya dan langsung diteleportasi menuju Departemen Ganwu di alam semesta virtual. Di dalam istana terdapat meja bundar besar dengan diameter melebihi 1000 meter, dan di sekelilingnya terdapat 3 singgasana besar yang semuanya terisi. Seorang pria yang sangat tampan dengan rambut panjang keemasan yang berkilau seperti matahari berbicara dengan nada meremehkan. Dia memiliki 3 bulu emas di atas kepalanya. Petir ungu, pejabat bulu emas. Suara lembut terdengar. Dia adalah seorang wanita muda yang mengenakan jubah hitam dan bertelanjang kaki. Tatapannya juga seolah membuat ruang dan waktu di sekitarnya terdistorsi. Perintah telah diberikan. Lo Feng ini akan segera datang untuk mengambil alih jabatannya. Sama sekali tidak ada gunanya kalian berdua berdebat sekarang. Sang manusia kera yang merupakan pejabat petir ungu dan sang pria tampan yang merupakan pejabat bulu emas menoleh. Status Lo Feng adalah utusan pengawas. Dia punya wewenang untuk memeriksa pekerjaan kita dan banyak hal lainnya. Dia mungkin akan menemukan bukti yang tidak menguntungkan bagi kita. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan lembut, ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari dan kita harus melanggar aturan. Selama utusan pengawas itu bertekad untuk memeriksa dengan waktu yang cukup, dia pasti akan menemukan beberapa masalah. Bahkan jika masalahnya tidak serius, memecat kita tidak akan menjadi masalah. Manusia kera dan pria berambut emas mengangguk dan setuju. Apapun yang terjadi, kita harus mempertahankan posisi kita, ucap si manusia kera dengan serius. Di antara 3 departemen, yang paling sulit untuk diperiksa adalah Departemen Militer. Karena Departemen Militer terlalu besar dan negara Ganwu mengaturnya bersama dengan perusahaan alam semesta virtual. Jika utusan pengawas memeriksa masalah Departemen Militer, dia masih harus melalui tingkat tinggi negara Ganwu. Itu sangatlah rumit. Pertama, Lo Feng itu tidak bodoh. Jika dia benar-benar ingin memeriksa, itu akan memakan kita untuk saling menentang. Wanita itu berkata dengan lembut, ini juga tidak akan baik untuknya. Jika dia berani melakukan hal seperti itu, kami akan menghabisinya, kata pria berambut emas itu dengan dingin. Manusia kera mendengus. Pejabat bulu emas, apakah menurutmu gurunya Kaisar Sejatian adalah seorang yang idiot? Kaisar Sejatian adalah makhluk suci di antara ras kera, dan dia dikenal brutal dan protektif. Jika kamu benar-benar berani menghabisi Lo Feng, kecuali kamu melakukannya sampai tidak ada setetes air pun yang jatuh. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Pria berambut emas itu menyimpitkan matanya. Menghabisi orang seperti dirinya, Kaisar Sejatian seperti menginjak-injak seekor semut. Bangunlah kalian berdua. Lo Feng ini memasuki wilayah primal setelah pertarungan kualifikasi pertamanya. Untuk seorang jenius seperti itu, level tertinggi di markas besar akan memperhatikannya. Wanita berjubah hitam itu berkata dengan dingin, dan ada Kaisar Sejatian di belakangnya. Yang paling bisa kita lakukan adalah memberinya pelajaran dan membuatnya sedikit menderita. Kita jelas tidak bisa menghabisinya. Saat kita melakukannya, itu akan menjadi jalan buntu bagi kita. Si manusia kera dan si pria berambut emas mengangguk. Kita tidak punya cara lain. Wanita berjubah hitam itu menunjuk ke angkasa. Di sana muncul layar dan rencana terperinci. Ini adalah 3 solusi yang telah dipikirkan oleh bawahanku. Lihatlah. Setelah membaca, mereka saling bertukar pandang. Sebuah alarm berbunyi nyaring di istana. Ketiga taipan itu berdiri dengan gagah berani. Dia sudah datang, kata wanita berjubah hitam itu dengan lembut. Ayo, kita harus sangat bersemangat menyambut utusan pengawas. Lo Feng terbang ke arah pusat pulau karena pulau kecubung itu terlalu besar, mirip pulau kerajaan pegunungan naga hitam. Tepat di depan ada 3 siluet manusia.
Selamat datang utusan pengawas, Tuan Lo Feng. Wanita berjubah hitam itu tersenyum. Semua siluet manusia yang kabur itu segera berlutut, serentak berteriak penuh hormat. Salam bagi yang mulia Lo Feng. Salam bagi yang mulia Lo Feng. Ratusan makhluk undying membungkuk. Lo Feng, selamat datang di departemen Ganwu kami. Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Lo Feng, aku sudah lama mendengar reputasimu. Bisa masuk ke wilayah primal dalam waktu sesingkat itu. Sungguh patut dihormati. Sungguh mengagumkan. Pria berambut emas itu tersenyum cerah. Dia tampak sangat ramah seperti matahari tanpa niat jahat. Lo Feng, aku dari klan Guanyan dari ras manusia kera. Gurumu Kaisar Sejatian adalah makhluk terhebat dari ras kera. Sejak muda aku selalu memuja Kaisar Sejatian. Lo Feng berdiri di sana dan melihat sambutan hangat dari ketiga taipan itu. Ratusan makhluk undying membungkuk hormat dan yang tak terhitung jumlahnya berlutut. Dia merasa terkejut. Sambutan dari Departemen Ganwu terlalu megah. Aku tahu tentang kalian bertiga, Lo Feng berkata langsung menatap wanita itu. Kamu seharusnya menjadi kepala departemen militer, pejabat Black Yan Risa. Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan mengangguk. Kamu seharusnya menjadi kepala biro departemen militer, pejabat bulu emas Aifu. Lo Feng menatap pria berambut emas itu. Dia juga tersenyum dan mengangguk. Dan kamu seharusnya menjadi kepala departemen bisnis, pejabat petir ungu Senkian. Lo Feng menatap manusia kera itu. Aku butuh bantuan dari kalian bertiga. Lo Feng tersenyum. Ketiga taipan itu tersenyum dan mengangguk. Lo Feng, izinkan aku memperkenalkanmu. Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan menuju ke bayangan manusia yang samar-samar. Di antara mereka, para makhluk undying membungkuk dengan hormat. Departemen Ganwu kami karena mengatur lebih dari 10.000 bidang bintang dan lebih dari 100 juta galaksi di negara Ganwu. Maka selain kami, 3 kepala, ada 322 undying lainnya. Ada juga 820 juta personel penting yang membantu mengurus banyak bidang bintang dan galaksi. Mereka semua ada di sini. Lo Feng menahan napas saat pandangannya menyapu pada 322 makhluk undying itu. Dia tiba-tiba melihat seorang laki tua berkulit hijau dengan kerutan di kepalanya. Dia terkejut dalam hati. Itu Man Luo.